Namaku Lia, usiaku 20 tahun. Aku berasal dari desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana. Setelah lulus SMA, aku memutuskan merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bukan karena aku tak punya cita-cita, tapi karena orang tuaku sudah tua dan butuh bantuanku untuk membiayai adik-adikku yang masih sekolah. Nasib membawaku ke sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu milik pasangan suami istri yang kaya dan terhormat, Bu Rini dan Pak Arman. Mereka punya seorang anak perempuan bernama Vivi, usianya baru 6 tahun. Gadis kecil itu cepat dekat denganku. Mungkin karena ibunya sangat sibuk bekerja dan sering pulang larut malam, Vivi jadi lebih sering bersamaku. Hari-hari awal bekerja di sana terasa seperti mimpi. Aku diberi kamar sendiri, makan teratur, bahkan sesekali Bu Rini memberiku pakaian layak pakai. Vivi memanggilku Kak Lia dan suka minta ditemani tidur. Aku merasa diterima di keluarga ini, meski statusku hanya pembantu. Pak Arman juga sangat baik. Ia sering membawakan oleh-oleh kalau pulang dari luar kota. Pernah suatu hari, ia membelikan aku sepatu baru, karena katanya sepatu lamaku sudah rusak. Aku malu. Tapi beliau hanya tertawa dan bilang, "Anggap saja ini hadiah karena sudah jaga rumah dan anak saya dengan baik." Kupikir saat itu hanya bentuk perhatian seorang majikan. Aku tak pernah berpikir macam-macam. Lagi pula, hubungan Bu Rini dan Pak Arman terlihat harmonis di mataku. Setiap pagi, aku bangun pukul 4, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan menyiapkan Vivi sekolah. Kadang lelah, tapi Vivi selalu membuatku tersenyum. Senyumnya seperti adik perempuanku di rumah. Tapi, aku tidak tahu. Di balik semua kenyamanan ini, ada sesuatu yang perlahan akan mengubah hidupku. Aku tidak tahu bahwa rumah itu, yang awalnya seperti surga, suatu hari akan menjadi tempat di mana hatiku hancur dan namaku tercoreng. Dan semuanya dimulai dari sebuah senyum. Hari itu seperti biasa. Aku sedang menyetrika baju di ruang belakang saat Pak Arman pulang lebih awal dari biasanya. "Bu Rini belum pulang ya, Lia?" tanyanya sambil melepas dasi dan menggulung lengan ke mejanya. Aku tersenyum. "Belum, Pak. Tadi katanya ada rapat sore." Ia mengangguk dan duduk di meja makan, memperhatikan aku menyetrika dari kejauhan. Tak lama, kemudian ia berkata pelan, "Kamu kerja di sini udah berapa lama ya, Lia?" Aku menjawab sambil tetap menyetrika. "Hampir setahun, Pak." Lalu, ia tersenyum. Bukan senyum seperti biasanya. Senyumnya aneh. Ada sesuatu di balik tatapannya yang membuatku gugup untuk pertama kali. "Sudah setahun ya, tapi saya belum pernah benar-benar ngobrol lama sama kamu." Aku hanya tersenyum sopan, tidak tahu harus menjawab apa. Hanya saja, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak nyaman sendirian bersamanya di rumah sebesar ini. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Bu Rini pulang makin malam. Pak Arman makin sering di rumah lebih awal. Vivi mulai les sore di luar, membuat rumah kosong, hanya tersisa aku dan Pak Arman menjelang maghrib. Aku mulai menyadari perubahan kecil. Pak Arman lebih sering mengajak bicara, memuji masakanku, bahkan sempat menyentuh rambutku sambil bercanda. "Rambut kamu halus ya, kayak iklan sampo." Aku hanya tertawa kecil, meski dalam hati aku merasa canggung. Malam itu, saat aku membereskan ruang tamu, Pak Arman tiba-tiba berdiri di dekatku. Jaraknya terlalu dekat, napasku tercekat. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu cantik, Lia. Bu Rini sering lupa kalau kamu bukan cuma pembantu." Aku mundur pelan. Degup jantungku begitu keras sampai aku bisa mendengarnya sendiri. "Saya mau tidur dulu ya, Pak. Sudah malam." Aku masuk ke kamarku dengan langkah tergesa dan mengunci pintu. Di dalam kamar, aku terduduk lemas. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena bingung. Apakah aku berlebihan, atau memang dia mulai menaruh hati padaku? Tapi hari itu, semua keraguanku dijawab dengan sangat jelas. Terlalu jelas. Hari Sabtu, Bu Rini bilang akan keluar kota 2 hari untuk pelatihan kerja.
Vivi ikut neneknya karena katanya ada acara keluarga di Bandung. Artinya, rumah hanya akan berisi aku dan Pak Arman. Aku sebenarnya ingin izin pulang kampung sebentar, tapi belum sempat mengutarakan. Pagi itu, aku membersihkan ruang tamu ketika Pak Arman muncul dengan pakaian santai dan membawa 2 cangkir teh. "Ini buat kamu," katanya sambil menyodorkan satu. Aku ragu menerimanya, tapi dia tersenyum. "Aku bikin sendiri, bukan pakai yang kamu siapkan. Aku ingin yang spesial." Aku mencoba bersikap biasa. Duduk sebentar, lalu berdiri lagi sambil membawa sapu. Tapi ia menghentikanku. "Lia, kamu capek kerja terus. Duduklah. Temani aku sebentar saja. Anggap saja kamu temanku." Aku menunduk, mencoba menolak halus. Tapi ia menatapku dan berkata pelan, "Kamu tahu kan, selama ini aku perhatian karena aku suka kamu." Dunia terasa seperti berhenti sebentar. Hening. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku kering. Lalu tiba-tiba dia berdiri dan menyentuh tanganku. Refleks aku mundur, menjatuhkan sapu di tanganku. "Maaf, Pak. Saya cuma pembantu. Saya nggak pantas." Suaraku bergetar. Ia menahan pundakku. Sentuhan itu bukan lagi ramah, bukan sekadar perhatian. Aku bisa melihat matanya. Bukan seperti mata pria yang dulu memberiku sepatu dengan tulus. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku melepaskan diri, melangkah cepat ke arah kamar. Dalam hati, aku menahan tangis. Aku tahu sekarang, bukan aku yang berlebihan, bukan aku yang salah menilai. Tapi justru, Pak Arman telah melewati batas. Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Kupeluk lututku erat-erat. Mataku menatap kosong. Ke jendela, sementara suara langkah kaki Pak Arman masih terdengar di luar. Aku ingin pulang. Aku ingin kabur. Tapi, kemana? Orang tuaku sedang sakit. Aku belum kirim uang bulan ini. Kalau aku keluar dari sini tanpa alasan, siapa yang akan menghidupi mereka? Tanganku sempat mengambil ponsel. Kucoba mengetik pesan ke Bu Rini. "Bu, saya ingin bicara tentang suami ibu." Tapi, aku menghapusnya lagi. Bagaimana kalau dia tak percaya? Bagaimana kalau aku dianggap perempuan penggoda? Aku tahu posisiku sangat lemah. Aku hanya pembantu. Keesokan paginya, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Pak Arman juga begitu. Ia pura-pura sibuk membaca koran sambil menyeruput kopi. Tapi aku tahu. Matanya terus memperhatikanku. Dari ujung mata. Dengan cara yang membuatku kembali merasa tak aman. Tengah hari, saat aku di dapur, ia masuk dan meletakkan amplop di meja. "Ini uang tambahan. Kamu kan belum pulang kampung. Beli sesuatu buat orang tuamu." Aku menatap amplop itu lama. Jantungku berdegup kencang. Apa ini hadiah? Atau bayaran atas sikapnya kemarin? Aku menolak dengan suara pelan. "Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima ini." Tapi dia justru tersenyum. Bukan senyum tulus, melainkan senyum yang membuatku merasa kecil. "Kamu pikir saya kasih ini karena kamu pembantu? Bukan. Saya kasih ini karena kamu istimewa." Aku menggigil. Hari itu aku menyadari, aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Tapi jika aku pergi, aku akan kehilangan segalanya. Lalu aku sadar, diam bukan lagi pilihan. Malamnya, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu kecil di sudut kamar. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Aku tampak lelah. Tapi lebih dari itu, aku takut. Takut kehilangan pekerjaan. Takut disalahkan. Tapi lebih dari itu, aku takut kehilangan diriku sendiri. Akhirnya, aku menulis pesan singkat untuk sahabat. Lamaku di kampung Maya yang pernah kerja di Jakarta juga. "Mei, kalau aku harus keluar dari sini, kamu bisa bantu aku cari tempat tinggal sementara?" Beberapa menit kemudian, Maya membalas. "Tentu, Lia. Aku kerja di rumah makan sekarang. Ada kamar kecil di atas dapur. Sempit, tapi aman." Air mataku mengalir. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya sedikit harapan.
Aku mulai mengemas sedikit demi sedikit barang-barangku. Diam-diam. Bukan karena aku takut ketahuan, tapi karena aku belum tahu waktu yang tepat untuk pergi. Tapi seolah dunia tak mengizinkanku bernafas lega. Keesokan harinya, Pak Arman datang membawa kabar. Bu Rini dapat promosi. Mulai minggu depan, dia akan lebih sering keluar kota. Rumah bakal lebih sepi. Jadi kamu harus bisa jaga semuanya, ya? Hatiku mencelos. Lebih sering keluar kota? Lebih sepi? Itu artinya, aku akan lebih sering sendiri bersamanya. Di ruang tamu, aku berusaha tersenyum, seperti biasa. Tapi di dalam hati, aku tahu, waktu sudah habis. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku harus pergi sebelum rumah ini benar-benar menjadi jebakan. Malam itu, aku mengetik pesan ke Maya lagi. Aku akan datang besok pagi. Terima kasih sudah mau terima aku. Aku tahu hidupku akan berubah. Tapi kali ini, aku yang memilih jalannya. Sayangnya, dunia tidak selalu memberi jalan lurus pada niat yang baik. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Jantungku berdebar. Kupandangi koper kecil di sudut kamar. Isinya hanya pakaian secukupnya dan foto keluarga. Cukup untuk bertahan beberapa hari, sampai aku benar-benar bisa berdiri sendiri. Aku berjalan ke dapur seperti biasa. Memasak sarapan terakhirku di rumah itu. Kali ini bukan untuk majikanku, tapi untuk menguatkan diriku sendiri. Setelah semua beres, aku mengambil nafas panjang dan mengirim pesan ke Maya. Aku akan berangkat sekarang. Terima kasih ya. Sampai nanti. Aku sudah melangkah ke pintu, menggenggam gagang koperku, ketika tiba-tiba Bu Rini pulang, lebih cepat dari rencana. Lia, suaranya terdengar heran. Kamu mau kemana pagi-pagi bawa koper begitu? Aku membeku. Ini bukan skenario yang aku harapkan. Saya mau pulang kampung, Bu. Sebentar aja, jawabku gugup. Bu Rini menatapku lama, lalu matanya menyipit. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Ada yang terjadi? Aku menggeleng cepat. Enggak, Bu. Saya cuma kangen orang tua. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Pak Arman turun dari lantai atas. Wajahnya berubah ketika melihat koperku. Lia, kamu mau pergi? Tanyanya sambil berjalan mendekat. Aku mengangguk pelan. Sebentar saja, Pak. Tapi ia langsung menyahut dengan nada lebih tinggi dari biasanya. Kamu nggak bisa pergi sekarang. Banyak kerjaan rumah. Bu Rini baru pulang, dan kamu malah mau kabur? Bu Rini tampak terkejut dengan nada suaminya. Arman, kenapa nadamu tinggi begitu? Aku bisa melihat ketegangan langsung mengisi udara. Mataku dan mata Bu Rini saling bertemu. Dalam tatapannya, ada pertanyaan yang belum terucap. Apa yang sebenarnya terjadi, aku tidak sanggup menjawab, tapi aku tahu. Kalau aku tidak pergi hari ini, mungkin aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Namun sebelum aku bisa melangkah keluar, Pak Arman mengambil koperku dan menariknya kembali ke dalam rumah. Kamu nggak boleh pergi. Kamu bagian dari rumah ini. Titik. Hatiku seperti diremas. Air mata hampir jatuh, tapi aku menahannya. Hari itu aku gagal pergi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan diam lagi. Sekarang aku tahu, aku harus bicara, harus berani, dan hanya ada satu orang yang bisa mendengar kebenarannya. Bu Rini. Malam itu, aku berdiri di depan kamar Bu Rini. Tanganku sudah terangkat untuk mengetuk, tapi gemetar. Bagaimana kalau dia tak percaya? Bagaimana kalau semuanya justru berbalik ke aku? Tapi suara hatiku lebih keras. Diam bukan lagi pilihan. Dan kebenaran harus menemukan tempatnya. Aku mengetuk pelan. Bu, boleh saya bicara? Bu Rini mempersilakan masuk. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap ramah. Aku duduk di ujung tempat tidurnya, menarik napas panjang, dan mulai bicara. Saya minta maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi saya harus jujur. Pak Arman sudah melewati batas. Nadaku pelan, tapi mantap. Bu Rini terdiam. Matanya menatap tajam. Batas bagaimana maksudmu, Lia?
Aku menunduk. Dia pernah memegang tangan saya, bilang suka. Dan waktu ibu keluar kota, dia bilang saya istimewa. Dia bahkan menahan saya supaya tidak pergi. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara jam berdetak. Aku takut menatap wajahnya. Tapi saat aku akhirnya melirik, matanya berkaca-kaca. Bukan karena marah padaku, tapi karena ia merasa dikhianati. Aku selalu percaya dia, bisiknya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka. Pak Arman berdiri di sana. Ia tampaknya mendengar semua. "Lia, apa yang kamu katakan ke istriku? Jangan main fitnah." Tapi sebelum aku bisa menjawab, Bu Rini berdiri. Tegak, tegas. "Aku yang akan tanya kamu, Arman. Apa semua itu benar?" Pak Arman berusaha tertawa sinis. "Kamu percaya pembantu?" Bu Rini menjawab dengan suara yang mengejutkanku. Tenang, tapi sangat menusuk. "Kalau selama ini kamu melihat Lia dengan cara yang tidak pantas, maka aku tak cuma kehilangan kepercayaan. Aku kehilangan kamu." Aku berdiri pelan, siap jika harus diusir. Tapi Bu Rini justru berbalik padaku. "Lia, tolong jangan pergi dulu. Aku ingin semua ini jelas. Dan kamu butuh perlindungan." Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat, didengar, dipercaya. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Bu Rini mengajakku duduk di ruang tamu, wajahnya serius, namun penuh perhatian. "Aku sudah putuskan, Lia. Kita harus hadapi ini bersama. Kamu bukan lagi pembantu yang harus diam dan menyerah. Kamu bagian dari keluarga ini." Aku tersenyum kecil, tapi air mata tak bisa kubendung lagi. "Aku takut, Bu. Takut kalau Pak Arman membalas dengan cara yang lebih buruk." Ia menggenggam tanganku erat. "Kita akan lakukan dengan cara yang benar. Aku juga akan bicarakan ini dengan keluargaku. Aku tak akan biarkan dia menyakitimu." Hari itu, Bu Rini mulai mengatur langkah. Ia menghubungi pengacara dan menyusun rencana untuk menghadapi Pak Arman. Aku merasa seperti terlahir kembali. Seorang wanita yang berani memperjuangkan haknya dan menghargai diri sendiri. Namun, bukan berarti semuanya mudah. Pak Arman masih berusaha membujuk dan mengancam dari balik pintu. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Ada Bu Rini di sampingku, yang siap bertarung bersamaku. Kami mulai membuka lembaran baru dengan keberanian, kejujuran, dan harapan. Namun perjuangan kami belum berakhir. Justru kini, tantangan sesungguhnya mulai datang. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Pak Arman semakin menunjukkan sikap dingin dan penuh tekanan. Ia mencoba membujukku dengan kata-kata manis, bahkan mengancam akan memutus hubungan keluarga jika aku terus melawan. Di sisi lain, Bu Rini sibuk mengurus urusan hukum dan memastikan aku mendapat perlindungan yang layak. Kadang aku merasa sangat lelah, hampir menyerah. Tapi saat itu aku melihat Bu Rini yang tak pernah mundur, yang selalu ada untukku. Itulah yang membuatku terus kuat. Suatu sore, ketika aku hampir putus asa, Bu Rini datang dengan senyum lelah tapi hangat. "Kita harus percaya proses ini, Lia. Keadilan tidak datang cepat, tapi dia pasti datang." Aku mengangguk. Dan di saat yang sama, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Dulu aku merasa kecil dan tak berdaya. Sekarang aku tahu, aku punya suara dan aku pantas didengar. Kami terus berjuang, melewati malam-malam tanpa tidur, dan hari-hari penuh ketidakpastian. Dan perlahan, aku mulai membayangkan masa depan yang jauh lebih baik, bebas dari ketakutan dan penuh harapan. Hari itu, ruang sidang terasa sunyi tapi penuh ketegangan. Aku duduk di kursi saksi, menatap mata Pak Arman yang kini tak lagi penuh kepercayaan diri. Bu Rini duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Aku tahu, aku tidak sendiri. Hakim mulai membacakan putusan. Suara itu berat, namun penuh keadilan. Berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan,
majelis hakim memutuskan bahwa hatiku berdetak kencang, napas terhenti sebentar. Kemudian, kebebasan dan keadilan itu tiba. Pak Arman dihukum untuk memperbaiki sikapnya dan diberi sanksi yang adil, bukan sebagai bentuk pembalasan, tapi sebagai peringatan dan perlindungan untuk semua pihak. Ia juga diwajibkan mengikuti konseling keluarga dan menghormati Bu Rini serta Lia. Aku menangis, tapi kali ini air mataku bukan karena ketakutan atau kesedihan. Ini air mata kebebasan. Setelah sidang selesai, Bu Rini memelukku erat. Kamu kuat, Lia. Kamu berani. Dan kamu pantas bahagia. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa damai. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi aku percaya, selama kita berani melangkah dan memilih kebenaran, cahaya itu pasti menunggu di ujung jalan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Lia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus berjuang. Apapun rintangannya, KLI Iki, like, komen, dan subscribe untuk kisah selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu.